Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta alam semesta, yang telah menganugerahkan kepada manusia sebuah kemampuan yang luar biasa, yaitu kemampuan untuk berkomunikasi. Komunikasi bukan sekedar pertukaran kata atau pesan, ia adalah nafas kehidupan, jembatan yang menghubungkan hati, pikiran, dan makna antar sesama manusia, bahkan antar makhluk di alam semesta. Dari gerak semut hingga peredaran planet, dari suara hati hingga gema dakwah, semua menunjukkan bahwa komunikasi adalah bahasa universal ciptaan Tuhan. Dalam dunia modern yang serba digital ini, komunikasi menjadi kekuatan yang tidak hanya menghubungkan manusia dengan manusia, tetapi juga manusia dengan pengetahuan, nilai, dan kesadaran global. Melalui komunikasi, kita belajar memahami perbedaan, menebar kebaikan, dan membangun harmoni, baik di dunia nyata maupun dunia maya. Dalam seri konten edukasi ini, kita akan menelusuri keunikan dan kedahsyatan komunikasi, bagaimana ia membentuk peradaban, memengaruhi interaksi sosial, dan bahkan menjadi refleksi kebesaran Sang Pencipta. Selamat menyimak. Semoga tayangan ini menambah pemahaman kita bahwa komunikasi bukan sekedar ilmu, melainkan manifestasi dari kesadaran dan keajaiban kehidupan itu sendiri. Salam komunikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Deswita Anggreni dari kelas E3. NIM saya 040205255109. Di sini saya akan menjelaskan mengenai artikel saya yang berjudul Ethics in Digital Communication. Dalam penelitian saya, perkembangan revolusi digital telah membawa dampak yang sangat besar terhadap kehidupan manusia, terutama dalam cara berinteraksi dan berkomunikasi. Kehadiran internet atau media sosial memungkinkan komunikasi lintas waktu dan tempatnya, namun juga menimbulkan berbagai persoalan etika seperti penyebaran berita palsu atau hoaks, ujaran kebencian, pelanggaran privasi, dan pencemaran nama baik. Dan berdasarkan dari survei Kominfo, di tahun 2024, indeks literasi digital Indonesia mencapai 3,65 dari skala 5,00, tergolong sebagai kategori sedang. Meskipun meningkat dari tahun sebelumnya, yaitu 3,54, masih banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya etika bermedia, terutama dalam hal verifikasi informasi dan perlindungan data pribadi. Kondisi ini menunjukkan bahwa penguatan etika komunikasi digital sangat penting dalam membangun literasi digital nasional agar masyarakat mampu menggunakan media secara bijak dan bertanggung jawab. Dan juga, etika komunikasi digital berperan sebagai pedoman utama untuk menciptakan ruang yang aman, sehat, dan saling menghargai. Tanpa etika, kebebasan berekspresi dapat berubah menjadi perilaku destruktif yang merusak nilai sosial dan kepercayaan publik. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan 4 prinsip utama dalam etika komunikasi digital. Yang pertama, kejujuran dan keaslian informasi. Kejujuran menjadi dasar utama digital komunikasi. Dalam survei Kominfo 2024 menunjukkan hanya 61,6% pengguna internet yang memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya. Artinya, masih banyak pengguna yang berpotensi menyebarkan berita palsu. Yang kedua, tanggung jawab atas konten. Setiap pengguna harus sadar bahwa setiap konten yang disebarkan memiliki dampak sosial. Sekitar 52% pengguna mengaku pernah membagikan informasi emosional tanpa memverifikasi sumbernya, menunjukkan lemahnya tanggung jawab atas konten. Yang ketiga, privasi dan keamanan data. Sebanyak 40% pengguna internet masih secara terbuka membagikan data pribadi seperti nomor telepon dan lokasi rumahnya.
Hal ini meningkatkan risiko kejahatan besar, seperti pencurian identitas dan penyalahgunaan data. Yang keempat, inklusivitas dan keadilan akses. Hanya 58,9% pengguna menunjukkan perilaku netral dan tidak diskriminatif dalam interaksi daring. Etika digital menuntut setiap individu untuk menghormati keberagaman, bersikap sopan, dan mendukung kesetaraan akses bagi seluruh lapisan masyarakat termasuk penyandang disabilitas. Meskipun kesadaran digital meningkat, masih banyak hambatan dalam penerapan etika, seperti anonimitas dan ujaran kebencian. Internet sering disalahgunakan untuk menyebarkan kebencian. Yang kedua, hoaks dan disinformasi. Ini menunjukkan bahwa kemampuan teknis pengguna tidak diimbangi dengan kesadaran etika. Yang ketiga, kurangnya literasi etika digital. Banyak pengguna yang belum memahami cara menjaga keamanan dan etika bermedia. Yang keempat, algoritma dan sensasionalisme. Platform digital sering menonjolkan konten viral yang emosional, mendorong pengguna untuk membuat konten provokatif demi popularitas. Dan saya memiliki beberapa contoh studi kasus nyata, seperti kasus di zaman COVID-19, di kasusnya kebocoran data pribadi, dan juga kasus di era digital atau yang kita sebut sebagai AI. Lalu apa sih solusi yang baik buat kita dalam etika komunikasi digital? Yang pertama, diajarkan sejak sekolah dasar hingga perguruan tinggi agar masyarakat memiliki dasar moral yang kuat. Yang kedua, peningkatkan kampanye publik oleh Kominfo melalui program #bijak bersosmed dan #Indonesia makin cakep digital untuk menjangkau masyarakat pedesaan juga. Yang ketiga, kolaborasi antara pemerintah dan platform digital seperti Meta, Google, dan TikTok atau IG, Facebook, dan lain-lainnya yang perlu kita ikuti menegakkan algoritma etis dan memberantas hoax. Yang keempat, penegakan hukum yang adil dan edukatif harus diterapkan dengan tujuan mendidik, bukan hanya untuk menghukum. Dari artikel saya yang saya simpulkan, yaitu etika komunikasi digital menjadi fondasi utama dalam menjaga keadaban di dunia maya. Prinsip ini bertujuan untuk menjaga kejujuran, tanggung jawab, privasi, dan inklusivitas perlu diterapkan oleh setiap pengguna internet. Meskipun indeks literasi digital nasional meningkat, perlu tidak etis seperti hoaks, ujaran kebencian, dan penyelenggaraan privasi masih sering terjadi. Karena itu, peningkatkan etika digital membutuhkan kerjasama antara pemerintah, lembaga pendidikan, media, platform digital, dan masyarakat luas. Dengan ini, kesadaran moral, edukasi, dan regulasi yang tepat, ruang digital dapat menjadi tempat komunikasi yang positif, aman, produktif, dan beretika bagi seluruh warga Indonesia. Sekian dari artikel saya yang saya terangkan. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.